Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini Pak Daud Tony memberitahu bahwa dalam 2 tahun ke depan akan mengalami inflasi di Indonesia, dan juga dia memberitahu 2 tahun ke depan ini kita harus menabung dan juga menginvestasikan uang kita di dalam emas, karena emas akan naik, kata Pak Daud Tony. Dan mungkin tanpa basa-basi, sebelum kita ke videonya, akan membacakan lagi satu renungan firman Tuhan. Firman-Nya ada di Ulangan 30 ayat 19 yang berbunyi, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu." Berarti adalah kita sedang memilih hidup yang berkenan kepada Tuhan ketika kita berjalan menanti firman-Nya. Itu dia satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan langsung saja kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak video. Shalom Thomas. Shalom Pak Daud, selamat malam. Bisa opening langsung doa Pak Daud? Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, tawat sekusi Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan, di dalam nama Yesus. Amin. Thomas. Amin. Ya Pak Daud. Pak Daud mungkin ya Pak Daud semalam. Mau tanya apa Thomas? Gimana Pak Daud punya prediksi untuk ke depan untuk Indonesia? Saya akan beritahu sama Thomas. Ya Pak Daud. Dalam waktu dekat, Ya. emas nanti programnya 1,5 juta. Wis. Masih Mas, ingat nggak? Iya Pak. Nah, dalam waktu dekat, tahun ini apa tahun depan? Wow. Nah, tapi berapa tahun lagi itu 2 juta. Widih. Berapa? Sekarang belum 1,5 juta, beli itu ya Pak Daud ya. Jangan beli karena udah terlalu tinggi. Kalau sebelum naik Pak Daud. Nah, karena ini sekarang udah naik toh, tapi yang jelas kan udah berapa bulan yang lalu saya beritahu Thomas, emas Iya, akan naik dalam waktu dekat 1,5 juta. Wow, luar biasa. Tapi harga kita, nggak naik ya Pak Daud. tapi kita berdoa Ya. supaya jangan sampai 1,5 juta. Karena Yes. apa? Nanti kalau orang mau menikah, harga emas mahal, pakai cincin aluminium. Apa Thomas? Iya Pak Daud. Pak Daud, apa yang membuat emas sampai naik segitu mahal Pak Daud? Kan gini Thomas, emas itu adalah standar dunia, Oh, emas adalah standar dunia Pak Daud ya. termasuk cadangan suatu negara. Cadangan devisa ya Pak Daud. Nah, Amerika itu kan cadang emasnya banyak Thomas. Oh iya. Nah, makanya dia juga punya planning, rencana supaya emas ini naik, karena bicara itu tentang nilai mata uangnya Thomas. Sekarang kan kurs dolar 16.000 Pak Daud. Kan saya beritahu, Betul. nanti akan 16,5, 16 sampai 16,5. Tembus berapa Pak Daud? Tertinggi sampai 17 ya Pak Daud? Belum nyampe lah. Belum nyampe ya. Kita doa supaya tidak nyampe, karena Yes. kalau sampai 17 itu inflasi, harga-harga akan naik gitu loh. Ya Pak Daud. Yang tidak naik hanya rambutnya Thomas.
naik udah naik nih, udah jikrak. Jadi harga-harga akan naik, Thomas. Pak Daud. Namanya inflasi itu seperti ini, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Daud? Ngerti gimana, Thomas? Ya, harga inflasi kalau emas sampai naik tinggi, nanti akan inflasinya cukup mengkagetkan ya, Pak Daud. Karena nanti US dollar juga biasanya akan itu berhubungan gitu loh. Iya. Nah, nanti minyak juga berhubungan. Waduh, ini minyak juga ada prediksi, Pak Daud, akan naik juga per barelnya. Yang jelas satu, perang Israel itu tidak sebentar. Ini kan sudah masa tenang, Pak Daud, sudah ada kabar perang, sudah sepertinya diam, Pak Daud. Apakah akan perang lagi, Pak Daud? Itu kan namanya gencatan senjata. Kan tiba-tiba pergerakan senyap itu tidak bisa diketahui. Oh gitu, Pak Daud. Tapi yang jelas emas nanti itu bisa nyampe 1,5 juta per gram. Per gram ya. Wah, berarti orang menikah itu cincin kawinnya bisa pakai cincin aluminium, Pak Daud ya. Ada sesuatu yang disepelekan, tetapi nanti akan naik dengan bertahap. Oh, apa, Pak Daud? Perak. Perak. Oh. Karena emas dan perak ini berhubungan. Apa hubungannya, Pak Daud? Emas dan perak sampai perak, Pak Daud prediksikan naik apa saja bertahap. Tapi pelan-pelan ya perak. Karena pertambangannya kan hampir sama. Iya. Kedua, perjanjian lama Alkitab mengatakan emas dan perak. Oh iya. Nah, betul. Dan alat-alat tertentu kan juga pakai perak. Iya. Jelas? Jelas, Pak Daud. Tapi itu tidak terlalu cepat, tapi bertahap, pelan-pelan sekali. Tapi pasti naik, Pak Daud ya. Nah, jadi nanti berapa tahun lagi emas itu 2 juta. Wow. Tapi masih berapa tahun lagi? Iya, Pak Daud. Betul? Betul, Pak Daud. Kalau kondisi inflasi seperti ini, kedepannya paling bagus itu investasi itu ada 3, atau Mas. Apa, Pak Daud, yang pertama? Pertama, kalau untuk jangka panjang itu emas. Emas. Kalau jangka pendek itu US dollar. Berarti punya US dollar, Pak Daud ya, nabung ya. Ya, dan yang ketiga tanah, Thomas. Tanah. Jadi kalau punya uang beli tanah, Pak Daud ya. Tapi tidak boleh KPR atau modal utangan. Ya, harus cash, Pak Daud ya, harus tidak hutang bank ya, Pak Daud. Nah, itu pandangan saya demikian, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, gimana menurut Thomas? Luar biasa. Saya mau ulang untuk jemaat, Pak Daud ya. Ada 3 investasi yang menurut Pak Daud prediksikan harus kita punya. Pertama adalah emas, kedua adalah uang dolar Amerika, ketiga adalah tanah, Pak Daud. Tapi tidak boleh hutang atau KPR. Tanah itu, Pak Daud ya. Itu jangka panjang sebabnya. Jangka panjang, Pak Daud ya. Yang sangat jangka pendek apa, Pak Daud? US dollar. US dollar. Jadi kita simpan US dollar, Pak Daud ya. Tapi untuk saat ini udah terlalu tinggi kan? 16.000, Pak Daud. 16.400 kan? Iya, betul. Kan prediksi saya kan 16 sampai 16,5. Betul, Pak Daud. Luar biasa, Pak. Dalam waktu dekat. Nah, emas nanti 1,5. Kalau sudah sampai 1,5, berapa tahun lagi untuk nyampe 2 juta per gram itu lebih cepat. Oh, ya. Gimana, Thomas? Luar biasa. Pak Daud, selama ini Pak Daud belum pernah singgung tentang pergerakan prediksi Cina, Pak Daud. Karena saya lihat di berita-berita nih, Cina senyap tapi banyak hal yang
menakutkan dunia, Pak? Apakah Cina nanti diprediksikan menggantikan posisi Amerika, Pak? Gini ya, posisi Cina yang pasti akan menguasai ekonomi Indonesia itu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian ya Pak Daud ya? Nah, 10 tahun ke depan itu yang dikuasai Cina apa? Kan itu, Thomas. Iya. Pertama, yang berhubungan dengan metal. Metal, bahan metal Pak Daud ya? Iya. Metal itu nikel, aluminium, baja, industri itu yang akan dikuasai. Pantas mobil-mobil Cina banyak yang baterai Pak Daud ya di Indonesia Pak Daud ya? Kan nikel itu. Nikel. Nah, kedua itu adalah tekstil. Tekstil, bahan ya Pak Daud ya? Nah, nanti akan 10 tahun ke depan mengarah ke alat kesehatan. Alat kesehatan termasuk alat kedokteran Pak Daud ya? Betul. Wow. Nah, itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau untuk dunia Pak? Saya ngomong Indonesia aja. Kalau dunia terlalu luas. Terlalu luas ya. Ini saya ngomong yang pasti aja. Apakah nanti mata uang Cina akan jadi pengaruh Pak? Akan menjadi pengaruh atas Indonesia? Tetap US dollar selama 10-15 tahun ke depan. Karena utang kita itu cadangan kan dihitung dolar, bukan yuan. Bukan yuan ya, dihitungnya dolar Pak Daud ya. Utang ya, Bank Dunia kan juga US dollar. US dollar Pak Daud ya. Tetap 10-15 tahun ke depan itu tetap US dollar. US dollar Pak Daud ya. Dan yang untuk bertahan menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia itu ada, Thomas. Apa dong? Pertama, pertanian, perkebunan. Yang bisa mempertahankan Indonesia, Pak Daud ya? Jadi, mulai sekarang harus bisnis ketahanan pangan yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan. Pertanian, perkebunan ya, Pak Daud. Okay. Kedua, perikanan, peternakan. Perikanan, peternakan. Perikanan dan apa, Thomas? Peternakan, Pak Daud. Ketiga, distribusi logistik. Distribusi logistik. Karena drivernya, sopirnya harus SIM Indonesia. Iya, Pak Daud. Jelas? Jelas, Pak Daud. Jelas, Pak Daud. Jadi, bisnis logistik distribusi aman. Aman. Karena sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya, SIM surat izin mengemudinya. Iya. Kan tetap asing dibatasi. Betul, Pak Daud. Termasuk toko-toko besi, karena berhubungan dengan material, bisnis yang berhubungan dengan material batu sama pasir, itu bertahan seterusnya. Bertahan seterusnya, Pak Daud ya. Karena kan ngambilnya di gunung, bukan impor. Iya. Nah, jelas? Jelas, Pak Daud. Dan yang keempat, properti tanah. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Ya. Nah, 4 ini yang bertahan seterusnya. Nah, kuliner juga termasuk bertahan, tetapi bukan yang Chinese food. Ya, apa Pak Daud? Makanan Nusantara. Makanan ciri khas Indonesia berarti Pak Daud ya? Ya, makanan Nusantara, makanan Indonesia. Yes. Karena apa? 10 tahun ke depan, kokinya asli datang ke Indonesia. Jelas, Thomas. Pak Daud. Jelasnya gimana, Thomas? Ya, kan Pak Daud sudah jelasin semua bahwa untuk bertahan, termasuk kuliner, karena kokinya memang dari Indonesia, Pak Daud.
Harus makanan Nusantara. Kalau Chinese food berat karena nanti 10 tahun ke depan koki-koki yang aslinya datang. Jelas, Mas? Jelas Pak Daud, jelas sekali. Maksudnya geprek Pak Daud ya. Ayam geprek aman. Ayam gebuk. Pokoknya pertanian, perkebunan itu. Akan aman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, memberikan wawasan ini kuliah umum Pak Daud Tony. Jadi Pak Daud memberikan pengetahuan umum di kuliah umum Pak Daud ya. Itu pandangan saya secara makroekonomi. Makroekonomi. Kalau Singapura bagaimana Pak? Tetangga kita Pak menghadapi global. Kalau Indonesia dijamin bisa mampu bertahan. Singapura bagaimana Pak yang tidak punya Singapura ya tetap bertahan karena sistem manajemennya, sistem pemerintahnya sudah baik dan teratur disiplin. Yes. Karena Singapura disiplin, tatanannya sudah sangat bagus, maka membuat Singapura juga ikut bertahan Pak Daud ya. Nah, kan termasuk sekitarnya pinggir laut. Betul. Tapi kan Singapura nggak ada sumber daya alam sama sekali Pak. Iya, tapi kan manajemennya bagus. Bagus. Sampai dolar pun ikut naik Pak, 11.000 sekian Pak. Karena kan mereka kan juga sistem keuangannya bagus. Karena penting itu mata uang itu bisa diterima pasar karena bicara trust, kepercayaan. Betul Pak. Iya. Oke Pak Daud. Ada lagi Pak Daud? Itu pandangan saya, Thomas. Iya Pak Daud, luar biasa. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Kebetulan waktu dulu kan saya di pengamanan presiden, kawan-kawan saya itu kan yang ngasih info, ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan, cara berpikir. Yes Pak Daud. Nah kan kawan-kawan saya kan kebanyakan di ring 1 presiden dulu. Betul Pak Daud. Siapa Daud? Oke lanjut Thomas. Oke, sekarang kita tanya jawab yang pertama. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Bapak Pendeta Daud Tony yang dimana dia menubuatkan Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel Kristanko Inspiratif. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pamit dari video ini, saya ingin mengulang firman Tuhan yang tadi yang ada di depan intro, yaitu Ulangan 30 ayat 19. Yang berbunyi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dan itu dia satu nama firman Tuhan. Dan saya untuk pamit, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Yeah.